Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, sehat Bu. Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Ibu. Ya, siap. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama, itu ada makna dan karakteristik hukum. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli. Nah, di sini Ibu memberikan 3 contoh ahli untuk yang kita sebagai contoh seperti itu. Di sini pengertian yang pertama itu menurut Ernest. Jadi menurut Ernest, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan berupa perintah dan juga larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, pendapat yang kedua itu menurut Kansil. Jadi menurut Kansil, hukum bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Hukum ini untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Pengertian yang ketiga itu disampaikan oleh R. Suroso. Menurut Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Setelah kalian mengerti pengertian hukum menurut beberapa tokoh, di sini ada pengertian hukum menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, dalam KBBI, hukum itu dapat dimaknai sebagai suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Gitu. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui nih, hukum menurut para ahli dan juga hukum berdasarkan KBBI. Nah, dari kedua pengertian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki sifat mengatur serta memaksa manusia yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Ibu ulangi, hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki sifat yang mengatur serta memaksa manusia yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Bagi masyarakat atau orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, secara sederhananya, hukum itu juga bisa dapat dimaknai sebagai suatu aturan, tata tertib, dan juga kaidah hidup. Baik, sampai di sini dapat dipahami? Dapat Bu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar ya, gambar orang nih. Nah, di sini anak-anak mungkin bisa browsing-browsing dulu, cari di internet, cari di media massa, ketiga tokoh ini siapa. Nanti yang menjawab benar pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Dipersiapkan dulu, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, baik. Nah, tadi gimana? Sudah mencari informasinya? Sudah Bu. Ya, bagus sekali. Nah, pertama, Ibu di sini punya gambar yang pertama. Ini ada bapak-bapak yang pakai rompi warna oranye. Ada yang mau menjawab atau memberikan penjelasan bapaknya ini siapa yang berpendapat? Ya, Yuna, silahkan. Kalau tadi saya browsing itu namanya Setia Novanto Bu. Iya, Setia Novanto. Ya. Iya. Itu mantan ketua DPR Bu. Nah itu kasusnya itu korupsi EKTP. Oh, korupsi EKTP ya. Di sini jadi iya ya, benar sekali tadi yang disampaikan sama Yuna. Untuk gambar yang pertama ini ada Pak Setia Novanto yang pada waktu itu melakukan korupsi besar-besaran ya, yang kita kenal sebagai korupsi mega korupsi EKTP yang itu sampai menimbulkan kerugian untuk Indonesia itu sampai miliaran seperti itu. Betul sekali Yuna, bagus sekali. Baik, gambar yang kedua ada Mbak-mbak cantik. Ini siapa? Ada yang tahu? Mungkin dari Cilwa atau dia ada yang ingin berpendapat? Rahel V-nya. Rahel V-nya.
Kira-kira kenapa Ibu memasang foto Rachel V-nya di media Ibu? Dia seorang selebgram, Ya. kasusnya itu kabur dari karantina, kemudian dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak dipenjara karena alasan secara subjektif. Iya, cukup. Atau ada yang mau ditambahkan? Ya, betul sekali dia. Jadi, untuk jawaban dia tadi benar ya. Yang kedua ini ada Rachel V-nya. Yang baru aja kemarin yang lagi panas-panasnya gitu ya, yang jadi trending karena mbaknya ini kabur dari karantina gitu. Berarti itu kan melanggar peraturan sesuai yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Itu. Nah, ini ada satu lagi, Mbak berkacamata. Ini siapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba. Itu Pak Basuki ya. Kalau saya kenalnya Pak Ahok, Bu. Iya, Pak Ahok. Ya, jadi beliau itu kalau tidak salah melakukan penistaan agama, Bu. Jadi divonis sekitar 2 tahun penjara. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jempol buat Yona, Silva, dan juga dia. Jawabannya semua betul. Jadi ketiga tokoh ini ataupun orang ini tidak asing bagi kita. Udah sering muncul di televisi, sering muncul di media massa seperti itu ya. Terus pelanggaran-pelanggarannya juga pada waktu itu benar-benar membuat Indonesia itu geger gitu. Karena kan mereka orang-orang terkenal tetapi melakukan pelanggaran. Nah, dari kasus-kasus ini, jika dikaitkan dengan pengertian hukum yang sudah kita bahas sebelumnya, tadi kan dijelaskan bahwa bagi masyarakat atau orang yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, tadi sudah disebutkan sama anak-anak. Misal ada yang melakukan korupsi, ya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Yang melakukan tadi penistaan agama, mendapatkan hukuman atau sanksi 2 tahun hukuman penjara seperti itu. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran atau hukum itu akan mendapatkan sanksinya tanpa terkecuali seperti itu. Nah, di sini Ibu mau tanya, kalau dari anak-anak sendiri ada yang pernah melanggar hukum? Ada tidak? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Wah, hebat sekali. Yona ini senyum-senyum pernah melanggar hukum atau tidak? Pernah, Bu. Waktu itu melanggar lampu lalu lintas. Kan sudah merah, tetapi tetap diteruskan karena waktu itu sedang cepat-cepat, Bu. Wah, ini Yona melanggar lampu lalu lintas karena cepat-cepat gitu ya, terburu-buru. Nah, kalau menurut Silva, pelanggaran yang dilakukan atau alasan yang diberikan Yona itu benar apa tidak? Benar gimana, Bu? Kalau itu tetap salah, Bu. Soalnya kan tetap menerobos lampu merah gitu, Bu. Ya, jadi walaupun buru-buru itu tetap salah ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Dengarkan ya, Yona, walaupun nanti buru-buru tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas. Biar nanti juga Yona aman dan pengguna jalan yang lain juga aman. Baik, Ibu akan lanjutkan untuk selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur hukum. Nah, unsur-unsur hukumnya, di sini ada 4 unsur hukum. Yang pertama, itu hukum itu mengenai peraturan, mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, unsur yang kedua adalah peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua badan atau lembaga atau orang itu bisa menetapkan hukum atau membuat hukum. Jadi hanya badan-badan yang secara resmi yang sudah ditunjuk secara wewenangnya membuat hukum, berarti mereka berhak untuk membuat hukum. Seperti itu. Unsur yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa. Seperti tadi, misalnya ada Pak Ahok ya yang melakukan penistaan agama begitu. Mau tidak mau, Pak Ahok harus mendapatkan hukumannya, harus menjalani hukumannya seperti itu, tidak boleh menolak karena dalam hal ini Pak Ahok sudah bersalah. Nah, selanjutnya adalah unsur yang keempat.
Unsur yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sanksinya tegas, tidak main-main. Kalau sudah diberi sanksi A, ya harus A, nggak bisa ditawar-ditawar, itu tidak boleh. Selanjutnya, di sini adalah ada karakteristik dari hukum. Karakteristik dari hukum itu ada dua. Yang pertama, itu adanya perintah. Perintah apa? Kalau sebagai siswa, sebagai anak sekolah, ya berarti perintah datang ke sekolah tepat waktu. Kalau waktunya kita pembelajarannya secara online, berarti perintah untuk masuk Zoom meeting secara tepat waktu. Tidak boleh molor-molor, tidak boleh bolos, seperti itu. Larangannya apa? Tadi larangan tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Berarti apa? Harus selalu mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, seperti itu. Yang dimana perintah dan larangan ini harus ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali ya. Misalnya kalian ada orang tuanya yang PNS, ada orang tuanya yang TNI, terus kalian melanggar hukum, itu tidak boleh. Jadi siapapun kalian itu sama kedudukannya di depan hukum. Selanjutnya di sini ada sifat dari hukum. Sifat hukum itu ada dua. Yang pertama ada yang itu bersifat memaksa. Memaksa misalnya apa? Misalnya ada kasus pembunuhan seperti itu ya, pembunuhan secara berencana. Nah, si pelaku mau tidak mau itu harus mendapatkan sanksinya, sanksi hukumnya, hukuman seumur hidup atau denda berapa, itu harus, nggak boleh tidak mau. Jadi hukumnya ini bersifat memaksa. Kalau yang mengatur, bedanya dengan sifatnya memaksa di sini, kalau mengatur itu bisa dikesampingkan. Sebagai contoh adanya hukum waris. Kalau dalam suatu keluarga sedang ada pembagian warisan, tetapi yang meninggal ini sudah meninggalkan surat wasiat. Semisal Yuna dapat warisan berapa, Cilwa dapat berapa, dia nanti dapat berapa persen. Nah, itu hukum warisnya bisa dikesampingkan karena sudah adanya wasiat. Tetapi jika belum ada wasiat, gunakan hukum waris yang sudah ditetapkan. Mungkin secara agama itu secara kalau agamanya Islam berarti ya hukum waris secara Islam. Hukum itu dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya, setelah kalian mengerti karakteristik hukum, terus juga ada sifat hukum, di sini ada tugas dari hukum. Tugas dari hukum yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Ibu ingatkan lagi bahwa semua orang itu sama di depan hukum, tanpa terkecuali. Jadi, kepastian hukum ini juga untuk setiap orang di dalam masyarakat. Bukan hanya kepastian hukumnya bukan hanya untuk para pejabat, para petinggi negara, itu tidak. Jadi semua orang. Tugas yang kedua adalah menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Tugas yang terakhir atau yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Negara Indonesia kan negara hukum, jadi main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan. Semisal kita menemukan atau dalam lingkungan kita itu ada orang yang ketahuan mencuri motor atau mencuri kotak amal atau melakukan tindak kejahatan lainnya, itu bisa langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib, tidak boleh main hakim sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini dapat dipahami? Paham, Ibu. Ya, Ibu lanjutkan. Nah, tadi kan sudah mengetahui nih pengertian hukum itu apa, karakteristiknya, sifatnya, dan juga tujuan dari hukum. Kita lanjutkan, di sini adanya penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu ada 8. Yang pertama, itu hukum berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, itu hukum berdasarkan bentuknya. Yang keempat, hukum berdasarkan tempat berlakunya, waktu berlakunya, mohon maaf. Nah, yang kelima, itu hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, hukum berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Dan yang terakhir itu ada hukum yang berdasarkan isinya.
Baik, kita bahas untuk yang pertama, yaitu hukum berdasarkan sumbernya. Nah, di sini hukum berdasarkan sumbernya itu ada 4. Yang pertama itu ada hukum undang-undang. Apa itu hukum undang-undang? Jadi, hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, terus ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu nanti kalian bisa lihat di Google atau di media massa lainnya, searching-searching terkait contoh dari hukum undang-undang itu seperti apa. Itu. Selanjutnya, yang kedua ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Biasanya hukum ini turun-temurun. Misalnya hukum kebiasaannya tidak boleh makan sambil berdiri, makannya harus duduk, menghormati orang yang lebih tua, sopan santun. Nah, itu biasanya masuk di dalam hukum kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Sebagai contoh adanya ini perjanjian antara Indonesia sama Malaysia, itu terkait perjanjian wilayah perairan seperti itu. Jadi hukum di sini itu mengikat antara dua negara atau lebih. Yang keempat adanya hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan hakim. Nah, baik anak-anak, untuk penjelasan materi pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pengertian hukum, penggulungan hukum yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi kalian, semangat kalian. Nah, tadi yang sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, yang aktif dalam pembelajaran akan mendapatkan poin 10. Nah, poin ini bisa anak-anak gunakan nanti waktu kalian mengerjakan tugas atau kuis, terus nilainya kurang, itu bisa menambah nilai kalian. Seperti itu. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.